Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarli Agustianiusi, Stambuk D1 A121090 jurusan Agribisnis kelas C. Saya di sini akan menjelaskan materi pendidikan Pancasila dengan topik-topik sebagai berikut. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya menurut Titus, Smith, dan Nolan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dalam artian informal, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Yang kedua, dalam artian formal, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Yang ketiga, dalam artian komprehensif, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Yang keempat, dalam artian analisis linguistik, filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti, kata, dan konsep. Yang kelima, dalam artian aktual fundamental, filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia, dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Ada dua alasan yang dapat ditujukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni tahun 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Philosophisch Grundslag daripada Indonesia Merdeka. Alasan yang kedua adalah Pancasila sebagai Weltanschauung, artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara. Beberapa ciri berpikir kefilsafatan menurut Nurbakhri. Yang pertama, sistem filsafat harus bersifat koheren. Artinya, berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Pancasila sebagai sistem filsafat, bagian-bagiannya tidak saling bertentangan, meskipun berbeda, bahkan saling melengkapi, dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri. Yang kedua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh. Artinya, mencakup segala hal dan segala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai filsafat hidup, bangsa merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat Indonesia. Yang ketiga, sistem filsafat harus bersifat mendasar, yang artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang terakhir, sistem filsafat yang bersifat spekulatif. Artinya, buah pikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Sastra Prateja menegaskan bahwa fungsi utama Pancasila menjadi dasar negara
dan dapat disebut sebagai dasar filsafat adalah dasar filsafat hidup kenegaraan atau ideologi negara. Pancasila adalah dasar politik yang mengatur dan mengarahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan hidup kenegaraan, seperti perundang-undangan, pemerintahan, perekonomian nasional, hidup berbangsa, hubungan warga negara dengan negara, dan hubungan antar sesama warga negara, serta usaha-usaha untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Selain itu, Dryyankara membedakan antara filsafat dan Weltanschauung, yang mana filsafat lebih bersifat teoritis dan abstrak, yaitu cara berpikir dan memandang realita dengan sedalam-dalamnya untuk memperoleh kebenaran. Sedangkan Weltanschauung lebih mengacu pada pandangan hidup yang bersifat praktis. Beliau juga menekankan bahwa Weltanschauung belum tentu didahului oleh filsafat, karena pada masyarakat primitif terdapat pandangan hidup yang tidak didahului rumusan filsafat. Filsafat berada dalam lingkup ilmu, sedangkan Weltanschauung berada di dalam lingkungan hidup manusia, bahkan banyak pula bagian dari filsafat. Topik kedua, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sastra Prateja menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai berikut. 1. Agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Yang kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi profesional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Yang ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Mengapa manusia memerlukan filsafat? Alasan-alasannya, yang pertama, manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi, telah mengembangkan bermacam-macam teknik untuk memperoleh ketentraman dan kenikmatan. Akan tetapi, pada waktu yang sama manusia merasa tidak tentram dan gelisah karena mereka tidak tahu dengan pasti makna hidup mereka dan arah harus tempuh dalam kehidupan mereka. Yang kedua, filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu lain memainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan dan aspirasi mereka. Dengan demikian, manusia dapat memahami pentingnya peran filsafat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Faedah filsafat. Menurut Titus, tahun 1984. Yang pertama, faedah terbesar dari filsafat adalah untuk menjajaki kemungkinan adanya pemecahan-pemecahan terhadap problem kehidupan manusia. Jika pemecahan itu sudah diidentifikasi dan diselidiki,
maka menjadi mudahlah bagi manusia untuk mendapatkan pemecahan persoalan atau untuk meneruskan mempertimbangkan jawaban-jawaban tersebut. Faedah yang kedua, filsafat adalah suatu bagian dari keyakinan-keyakinan yang menjadi dasar perbuatan manusia. Ide-ide filsafat membentuk pengalaman-pengalaman manusia pada waktu yang sekarang. Yang ketiga, filsafat adalah kemampuan untuk memperluas bidang-bidang kesadaran manusia agar dapat menjadi lebih hidup, lebih dapat membedakan, lebih kritis, dan lebih pandai. Topik ketiga, filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Sedangkan Pancasila sebagai genetivus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Seperti Sastra Prateja tahun 2001 mengatakan bahwa Pancasila adalah dasar politik, yaitu prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Adapun Surjanto mengatakan bahwa fungsi Pancasila untuk memberikan orientasi ke depan mengharuskan bangsa Indonesia selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dihadapinya. Topik selanjutnya adalah landasan ontologis filsafat Pancasila. Menurut Aristoteles, ontologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum, sehingga dapat dibedakan dengan disiplin-disiplin ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Sedangkan menurut Becker, ontologi adalah ilmu yang paling universal karena objeknya meliputi segala-galanya menurut segala bagiannya dan menurut segala aspeknya. Sedangkan Stephen W. Littlejohn dan Karen Ovos dalam Theories of Human Communication menegaskan bahwa ontologi merupakan sebuah filosofi yang berhadapan dengan sifat makhluk hidup. Setidaknya ada 4 masalah mendasar dalam asumsi ontologis ketika dikaitkan dengan masalah sistem sosial, yaitu: yang pertama, pada tingkatan apa manusia membuat pilihan-pilihan yang nyata? Yang kedua, apakah perilaku manusia sebaiknya dipahami dalam bentuk keadaan atau sifat? Yang ketiga, apakah pengalaman manusia semata-mata individual atau sosial? Yang keempat, pada tingkatan apakah komunikasi sosial menjadi kontekstual? Dari penerapan keempat masalah ontologi tersebut ke dalam Pancasila sebagai sistem filsafat menghasilkan hal-hal yang lain seperti yang pertama,
Ada 3 mainstream yang berkembang sebagai pilihan nyata bangsa Indonesia atas kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu determinisme yang menyatakan bahwa perilaku manusia disebabkan oleh banyak kondisi sebelumnya, sehingga manusia pada dasarnya bersifat reaktif dan pasif. Yang kedua, pragmatisme yang menyatakan bahwa manusia merencanakan perilakunya untuk mencapai tujuan masa depan sehingga manusia merupakan makhluk yang aktif dan dapat mengambil keputusan yang memengaruhi nasib mereka. Adapun pada butir yang ketiga, aliran yang berdiri pada posisi tengah yang menyatakan bahwa manusia membuat pilihan dalam jangkauan yang terbatas atau bahkan perilaku telah ditentukan, sedangkan perilaku yang lain dilakukan secara bebas. Ketergantungan di satu pihak dan kebebasan di pihak lain tercermin dalam alinea 3 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Topik selanjutnya, landasan epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Epistemologi terkait dengan pengetahuan yang bersifat sui generis, berhubungan dengan sesuatu yang paling sederhana dan yang paling mendasar. Littlejohn dan Voss menyatakan bahwa epistemologi merupakan cabang filosofi yang mempelajari pengetahuan atau bagaimana orang-orang dapat mengetahui tentang sesuatu atau apa-apa yang mereka ketahui. Mereka juga mengemukakan beberapa persoalan paling umum dalam epistemologi, yaitu pada tingkatan apa pengetahuan dapat muncul sebelum pengalaman. Yang kedua, pada tingkatan apa pengetahuan dapat menjadi sesuatu yang pasti. Nah, problem yang pertama tentang cara mengetahui itu ada 2 pendapat yang berkembang dan saling berseberangan dalam wacana epistemologi, yaitu rasionalisme dan empirisme. Kaum rasionalis berpandangan bahwa akal merupakan satu-satunya sarana dan sumber dalam memperoleh pengetahuan, sehingga pengetahuan bersifat a priori. Sedangkan empirisme berpandangan bahwa pengalaman indrawi merupakan sarana dan sumber pengetahuan, sehingga pengetahuan bersifat a posteriori. Untuk problem yang kedua, tentang pada tingkatan pada pengetahuan dapat menjadi sesuatu yang pasti, berkembang menjadi 2 pandangan, yaitu pengetahuan yang mutlak dan pengetahuan yang relatif. Pancasila dapat dikatakan sebagai pengetahuan yang mutlak karena sifat universal yang terkandung dalam hakikat sila-silanya, yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil, dapat berlaku di mana saja dan bagi siapa saja. Topik selanjutnya, landasan aksiologis Pancasila. Istilah aksiologis terkait dengan masalah nilai atau value. Hunex von Frondizi menegaskan bahwa nilai itu merupakan kualitas yang tidak real, karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Ia membutuhkan pengemban untuk berada. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung
Sila mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sedangkan sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Sekian penjelasan singkat dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.